Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa diberi kesehatan, dan mudah-mudahan bumi kita ini yang sedang dilanda dengan pandemi, dengan doa kita mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa diberi kesehatan, dan mudah-mudahan bumi kita ini yang sedang dilanda dengan pandemi, dengan doa kita mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Pak Yogo tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak semuanya, saksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar anak-anak semuanya paham dan mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan terkait surat At-Tin. Ini adalah bacaan qiraatun surat At-Tin, dan Pak Yogo yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat At-Tin. Bapak akan bacakan surat At-Tin, anak-anak menyimak bacaan yang Pak Yogo bacakan, dan anak-anak boleh mengikuti bacaan Pak Yogo dari rumah kalian masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu adalah surat At-Tin. Lafaz surat At-Tin ayat 1 sampai 8.
Kita lanjut ke terjemahan surat At-Tin. Quran surat At-Tin ayat pertama. Wattini, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun. Quran surat At-Tin ayat 2. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Quran surat At-Tin ayat 3. Wa hadzal baladi, dan demi kota Mekah ini, al-amin, yang aman. Quran surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal, sesungguhnya kami telah menciptakan insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk Allah yang sebaik-baiknya makhluk. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai makhluk yang sebaik-baiknya makhluk. Quran surat At-Tin ayat 5. Summa, kemudian, radadnahu, kami kembalikan dia, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Kenapa dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya tempat atau neraka? Ada penjelasan di ayat ke-6. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman ini tidak akan masuk neraka. Wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh. Falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tiada putus-putusnya. Quran surat At-Tin ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan, firman Allah yang berbentuk pertanyaan. Dan ayat terakhir Quran surah At-Tin ayat 8. Alaisallahu, bukanlah Allah bi ahkamil hakimin, adalah hakim yang seadil-adilnya. Pada surat At-Tin, pada akhir ayatnya itu berbentuk pertanyaan, firman Allah yang berbentuk pertanyaan. Dan itulah terjemahan Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Sekarang penjelasan kandungan surat At-Tin yang pertama. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat At-Tin ini diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yang mana surat At-Tin itu memiliki arti yaitu buah tin. Wattini. Jadi surat At-Tin diambil dari kata At-Tin, wattini, yang artinya buah tin.
Selanjutnya surat At-Tin berkisah tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerasnya teguran Allah itu ditandai dengan sumpah. Nah, surat At-Tin itu diawali dengan sumpah, yaitu dengan huruf wa, artinya demi. Itu disebut dengan wawu qasam, artinya wawu sumpah. Ini menandakan bahwasanya ini ada teguran keras bagi manusia. Teguran semacam ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar manusia memperhatikan betul pesan dari teguran tersebut. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Baitul Maqdis, tempat Nabi Isa alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala. Gunung Sinai adalah tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun kota Mekah adalah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin itu menggunakan nama buah tin dan buah zaitun. Kenapa mengambil nama buah tin dan zaitun? Karena buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tempat Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Waturi Sinin, Gunung Sinai. Allah Subhanahu wa taala mengambil nama Gunung Sinai. Mengapa? Karena Gunung Sinai adalah tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung, berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladi. Dan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengambil nama kota Mekah karena kota Mekah adalah tempat Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini. Nah, ini adalah kandungan surat At-Tin. Kemudian pesan-pesan atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat At-Tin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Pak Yoga sudah menjelaskan di awal tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baiknya makhluk. Sebaik-baik makhluk dari makhluk yang lainnya. Sebelum diciptakan manusia itu ada iblis, ada malaikat. Dan di antara makhluk Allah itu yang paling mulia, yang paling baik adalah manusia. Dan manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Secara fisik dan kejiwaan manusia merupakan makhluk yang paling sempurna bila dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua, kebaikan dan kesempurnaan bentuk manusia tersebut akan menjadi lengkap bila disertai dengan hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang sebaik-baiknya makhluk. Lebih baik lagi, lebih sempurna lagi jika manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa beramal baik, menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Itu bukti bahwasanya manusia itu akan menjadi lebih sempurna, lebih baik apabila manusia itu memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia tersebut selalu senantiasa beramal soleh.
Selanjutnya, apabila manusia tidak beriman dan selalu berbuat aniaya, kejahatan dan kerusakan, maka derajatnya akan menjadi hina dan sangat rendah. Jelas bahwasanya yang tidak beriman, manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang selalu berbuat kejahatan, berbuat kekejian dan melakukan perbuatan mungkar, maka manusia tersebut memiliki derajat yang paling hina, derajat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang seadil-adilnya kelak di akhirat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang bijaksana, Al-Adlu, yang adil. Maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan menghakimi, akan mengadili manusia dengan sebaik-baiknya. Apabila manusia tersebut beriman kepada Allah dan selalu mengerjakan amal soleh, insya Allah manusia tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia itu berbuat aniaya, kejahatan dan kerusakan, maka manusia tersebut akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Akan derajatnya hina, derajatnya yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silakan anak bertanya di kolom komentar video ini, atau anak-anak yang ingin bertanya silakan langsung bertanya melalui WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.